Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang memikirkan bagaimana nasibnya di alam kubur, bagaimana nasibnya di hari kebangkitan, ini orang muslim yang paling cerdas, manusia yang paling pintar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dunia ini tidak lama. Tidak lama lagi kita akan segera meninggalkan kehidupan dunia ini. Sekejap saja, sebentar saja di dunia ini, tidak lama. Kalau kita hanya memikirkan kebahagiaan kita di dunia ini dan kita lupakan kebahagiaan di akhirat, maka kita adalah orang bodoh. Kita adalah makhluk yang paling bodoh kalau yang kita pikirkan hanyalah kebahagiaan di dunia ini saja, lalu kita lupakan, bahkan kita korbankan kebahagiaan kita di akhirat. Jadi inilah orang yang paling cerdas, orang yang selalu ingat mati, selalu ingat bagaimana nasibnya di kubur, dan melakukan persiapan-persiapan bekal-bekal supaya dia selamat di alam kubur. Nah Bapak Ibu sekalian, di kesempatan ini saya akan menutup kajian ini dengan membahas satu bekal terbaik. Apa bekal terbaik yang akan menjadi jaminan keselamatan kita di alam kubur? Itulah yang disebut dengan tauhid. Tauhid adalah bekal terbaik. Apa itu tauhid? Beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, dengan keyakinan memang hanya Allah yang berhak disembah, serta meyakini semua yang disembah selain Allah tidak benar, salah, dan tidak berbuat dosa syirik sedikit pun. Inilah Bapak Ibu sekalian jaminan masuk surga. Dan sebaliknya, orang yang berjumpa dengan Allah tanpa membawa bekal ini, dia nggak mungkin selamat. Yaitu orang yang berbuat dosa syirik, yang menyembah kepada selain Allah, tidak mungkin selamat. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, mari perhatikan surat Al-Maidah ayat 72. Surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang salah satu kelompok manusia yang tidak akan selamat. Perhatikan baik-baik ayat ini. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Yesus putra Maryam adalah Allah, Tuhan mereka, sesembahan mereka. Dan Yesus sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Robku dan Rob kalian. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga atas mereka, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Surat Al-Maidah ayat 72. Bapak Ibu sekalian, catat ayatnya atau ingat ayatnya, nanti sampai di rumah dibuka. Surat Al-Maidah ayat 72. Ayat ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, Allah menyatakan dengan tegas, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Yesus putra Maryam adalah Allah, adalah Tuhan mereka yang mereka pantas menyembahnya. Jadi Allah dengan tegas mengatakan mereka kafir. Nanti lihat juga surat Al-Maidah ayat 73, ayat berikutnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir juga orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah satu dari yang 3. Jadi yang mengatakan mereka kafir adalah Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Allah kabarkan kepada kita apa yang diajarkan Yesus. Wa qala al-masihu ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbakum. Yesus sendiri berkata, wahai bani Israel, sembahlah Allah, dialah Rabbku, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi jemaah sekalian, orang-orang Nasrani hari ini tidak layak mengaku pengikut Yesus. Karena Yesus mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Sebenarnya yang paling layak disebut pengikut Yesus adalah umat Islam. Pengikut Yesus yang asli adalah umat Islam. Karena umat Islam melakukan ajaran Yesus, beribadah hanya kepada Allah. Tapi umat Islam ada kelebihannya lagi, yaitu beribadah kepada Allah sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini yang kedua, Allah mengabarkan kepada kita dakwah Yesus yang sebenarnya. Tapi jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting. Kenapa Yesus berkata wahai Bani Israel, bukan wahai manusia? Karena Yesus itu nabi khusus Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Nabi untuk seluruh umat manusia itu hanya satu. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di surat Al-A'raf ayat 158. Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhan nasu, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi manusia dimanapun dia tinggal, di negeri manapun, di Arab atau di selain Arab, adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau wajib menjadi umat beliau. Sedangkan Yesus umatnya hanyalah Bani Israel. Semua nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diutus kepada kaumnya saja. Baik, kemudian yang ketiga kata Allah, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Gak mungkin dia masuk surga selama-lamanya. Tempatnya adalah neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat. Orang muslim Bapak Ibu sekalian, walaupun misalkan dia masuk neraka, dia mungkin selamat dengan syafaat. Dia mungkin selamat dengan syafaat. Dan syafaat itu macam-macam. Ada syafaat Nabi Muhammad SAW, ini syafaat yang paling tinggi. Ada syafaat teman baik, teman yang soleh. Makanya bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ada pula syafaat orang tua yang soleh untuk anak. Ada pula sebaliknya, syafaat anak yang soleh untuk orang tuanya. Tapi ini khusus bagi orang beriman. Bagi orang-orang yang kafir kata Allah, tidak ada yang bisa menolong mereka, tidak ada yang bisa memberi syafaat. Wa ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu, orang-orang kafir, kawan setia dan pemberi syafaat yang akan diizinkan untuk memberi syafaat kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah akhir dari kajian kita surat Al-Maidah ayat 72, lihat juga ayat 73 tentang penegasan Allah bahwa orang-orang yang berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, mereka akan masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu bermakna sebaliknya, orang beriman yang tidak berbuat dosa syirik, menuhankan hanya kepada Allah, pasti masuk surga. Jadi ini kunci utama, bekal utama agar selamat di negeri akhirat adalah mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah tidak benar.
dan meninggalkan dosa-dosa syirik. Inilah yang disebut dengan tauhid. Baik.